Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas Management of Research and Development. Di sini kita akan membahas definisi dari R&D tersebut, kemudian manajemen R&D dalam konteks industrial itu. Kemudian yang ketiga itu ada investasi di R&D dan juga perusahaan yang sukses dalam mengelola investasi R&D. Kemudian yang keempat, hubungan manajemen R&D dan juga strategi bisnis. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengar kata R&D di beberapa perusahaan. Biasanya perusahaan itu mempunyai departemen R&D ketika dia melakukan inovasi sebuah produk atau melakukan pengembangan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, sebelum si produk tersebut launching terhadap masyarakat, biasanya R&D itu melakukan survei terlebih dahulu. Nah, saya pernah bekerja di suatu perusahaan yang ada di Surabaya, perusahaan makanan. Dia ketika melakukan inovasi produk dan menghasilkan beberapa produk dengan perbedaan pada komposisinya, dia melakukan survei terhadap karyawannya terlebih dahulu sebelum melakukan produksi massal. Nah, dia membawa produk A, B, C dan ada kuesionernya. Nah, kita itu bisa memilih apa sih kekurangannya dari produk A, produk B, produk C tersebut. Nah, nantinya dari hasil survei itu dilakukan analisis dan produk mana yang layak untuk dipasarkan. Itu tugas dari departemen R&D. Mungkin teman-teman di sini juga pernah bekerja di departemen R&D, mungkin sudah paham ya alur kerja dari R&D tersebut. Tapi secara umum seperti itu, dia melakukan inovasi ataupun pengembangan produk. Lalu di sini ada pengertian dari definisi Research and Development dari TWIS 1992, bahwasanya riset ini adalah penelitian. Untuk development itu adalah pengembangan. Jadi riset dan development itu merupakan pengaplikasian ilmu pengetahuan yang sistematis dengan tujuannya meningkatkan kesejahteraan manusia, meskipun tidak semua bentuknya mendapatkan persetujuan universal. Ini menurut TWIS. Bagaimana menurut dengan Russell et al. 1991 ini mendefinisikan riset development itu untuk melakukan pengembangan pengetahuan baru. Nah, ada kata-kata baru ya. Dan menerapkan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah sama dengan pengaplikasian ilmiah yang ada di TWIS, ataupun teknik untuk menghubungkan pengetahuan di suatu bidang dengan bidang lainnya. Jadi bisa dikatakan R&D ini mencakup kegiatan ilmiah yang tujuannya meningkatkan pengetahuan dan menciptakan inovasi untuk keperluan yang praktis. Nah, maksud yang di sini pengaplikasian ilmu pengetahuan yang sistematis. Maksudnya bagaimana? Dia menunjukkan bahwa kegiatan R&D itu dilakukan dengan tujuan yang jelas dan secara sistematis. Ini artinya penelitian ini tidak hanya dilakukan secara acak, tetapi ada rencana dan tujuan yang spesifik. Kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Nah, ini mengindikasikan bahwa fokus dari R&D itu adalah untuk meningkatkan kondisi atau kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Nah, ini mencakup pengembangan teknologi baru, penemuan obat-obatan, kemudian perbaikan proses manufaktur, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada meskipun tidak semua bentuknya mendapatkan persetujuan universal. Ini menyiratkan bahwa meskipun hasil dari kegiatan R&D itu mungkin tidak selalu disetujui oleh semua orang atau masyarakat secara umum, tetapi tujuannya adalah untuk kebaikan manusia secara keseluruhan. Beberapa inovasi ataupun aplikasi teknologi itu mungkin memiliki dampak ataupun kontroversi tertentu. Ada masyarakat yang menyukai, kemudian ada masyarakat yang kontra terhadap aplikasi yang baru itu. Nah, pastinya dia memiliki pro dan kontra. Dengan demikian, pernyataan yang disoroti oleh TWIS ini, pentingnya R&D itu sebagai alat untuk menghasilkan pengetahuan baru dan inovasi yang dapat meningkatkan kondisi hidup manusia,
Meskipun beberapa hasilnya mungkin tidak selalu diterima oleh semua pihak. Itu dia. Kemudian lanjut kita ke R&D continuum. R&D continuum ini merujuk pada serangkaian atau tahapan ataupun langkah-langkah dalam proses penelitian dan pengembangan. Mencakup apa saja? Mencakup evolusi dari pengetahuan murni hingga produk ataupun layanan yang digunakan. Kita bahas mulai dari knowledge and concept di sini. Nah, knowledge dan konsep ini ataupun pengetahuan dan konsep tahap awal dalam R&D continuum yang melibatkan penemuan dan pemahaman konsep-konsep baru. Ini mencangkup penelitian dasar yang memperoleh pemahaman yang lebih dalam prinsip-prinsip dasar di bidang tersebut. Nah, ketika melakukan tahap awal dalam R&D continuum ini, dia harus mempunyai konsep, dia harus mempunyai pengetahuan apa nih yang akan dilakukan nantinya. Tuh. Kemudian ada basic research, penelitian dasar. Penelitian dasar ini fokus pada penelitian ilmiah dan pemahaman prinsip-prinsip dasar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperluas pengetahuan dan tidak selalu terikat dengan aplikasi praktisnya secara langsung. Jadi dia tujuannya untuk memperluas pengetahuan kita nih. Nah, tapi tidak selalu berkaitan dengan aplikasi dalam R&D-nya. Nah, barulah yang ketiga ini apply research, penelitian terapan. Tahap ini mengambil pengetahuan dari penelitian dasar dan menerapkannya untuk memecahkan masalah praktis atau mengembangkan teknologi yang dapat diimplementasikan dalam situasi. Yang keempat itu baru development, pengembangan. Pengembangan, development. Di tahap development ini melibatkan konversi ide-ide tadi dan penemuan yang tadi itu dari penelitian itu menjadi prototipe atau produk yang dapat digunakan. Dan ini termasuk langkah yang praktis, di mana konsep-konsep itu diubah menjadi aplikasi yang nyata. Nah, yang technical service atau layanan teknik, ini kan setelah tahap pengembangan. Tahap ini itu melibatkan pemberian dukungan teknis ataupun layanan. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa produk ataupun teknologi yang dikembangkan itu bisa diimplementasikan dengan sukses oleh pengguna akhir. Oke. Kemudian yang terakhir itu merupakan fisik produknya, bentuk produknya. Pada akhir spektrum ini, R&D continuum mencapai tahap di mana produk ataupun layanan yang dihasilkan dan bisa dikomersialisasikan. Ini mencakup segala bentuk implementasi praktis dari R&D itu yang telah dilakukan dari sepanjang proses continuum ini. Ada basic, apply, development, dan technical service. Itu adalah step-nya. Step-step dari R&D. Jadi R&D continuum itu perjalanan yang berkelanjutan dari konsep awal dan pengetahuan yang murni hingga aplikasi praktis dan produk yang bisa memberikan manfaat di pasaran atau di dalam kehidupan sehari-hari. Tahapan
ini itu seringkali saling berkaitan dan juga bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan akhir, yaitu pengembangan dan inovasi. Itu dia. Kemudian selanjutnya R&D Management dan Industrial Context. Yang pertama, menjadi lebih jelas mengenai penggunaan ilmu pengetahuan lama dan baru untuk menghasilkan produk inovatif. Apa nih maksudnya? Di R&D Management itu dia penggunaan ilmu pengetahuan lama dan baru. Ini kata kuncinya, penggunaan ilmu pengetahuan dan lama di dalam R&D Management ini ya. Saya garis bawahi. Maksudnya di sini dalam proses R&D itu melibatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan yang sudah ada dan juga yang baru untuk menciptakan produk inovatif. Jadi di mix antara ilmu pengetahuan yang sudah ada dan kemudian di mix dengan ilmu yang baru sehingga menghasilkan produk yang inovatif. Yang kedua adalah R&D merupakan proses yang berkelanjutan dan tidak memiliki batas waktu pasti untuk dimulai dan diakhiri. Saya garis bawahi ini yang kedua adalah kata kuncinya R&D itu proses yang berkelanjutan. Apa nih yang maksudnya? Nah, bahwasanya R&D itu adalah proses yang berlanjut tanpa batas waktu pasti untuk dimulai dan diakhiri. Ini menandakan bahwa penelitian dan pengembangan itu tidak hanya terjadi pada waktu tertentu, tetapi merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus untuk menjaga keberlanjutan sebuah inovasi. Itu yang kedua. Yang ketiga dari R&D Management ini adalah evaluasi keberhasilan R&D dalam konteks pengembangan produk baru. Nah, evaluasi keberhasilan R&D ini penting untuk memahami sejauh mana upaya penelitian dan pengembangan yang telah berhasil dalam menciptakan produk baru. Pastinya melibatkan dari analisis kinerja produk dari berbagai aspek, seperti kualitasnya, penerimaan pasar, kemudian juga ada inovasi. Yang ketiga, sebagian besar kegiatan R&D berada di industri teknologi atau dominasi kegiatan R&D itu berada di industri teknologi, di mana R&D ini sering menjadi kunci untuk menghasilkan produk-produk yang lebih canggih dan unggul dalam pasar yang kompetitif. Terakhir, keanekaragaman teknologi berarti tidak ada satu perusahaan yang mampu memiliki keahlian di semua bidang. Oleh karena itu, kolaborasi menjadi lebih penting dalam pengembangan produk. Keanekaragaman teknologi menyiratkan bahwa tidak ada satu perusahaan yang memiliki keahlian di semua bidang teknologi. Oleh karena itu, kolaborasi antar perusahaan itu menjadi lebih penting dalam pengembangan produk. Kerjasama juga dapat meningkatkan akses terhadap berbagai keahlian teknologi dan juga memungkinkan pengembangan produk itu yang lebih holistik. Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan lama dan baru, menjalani proses yang berkelanjutan, kemudian mengevaluasi keberhasilan secara sistematis, fokus pada industri teknologi, dan mengakui pentingnya kolaborasi, itu perusahaan bisa memaksimalkan potensi inovasi dalam pengembangan produknya. Ini dia di manajemen R&D. Oke. Kita lanjut. Materi selanjutnya mengenai investment R&D, investasi di R&D. Yang pertama, penelitian Edwin Mansfield pada tahun 1991
melakukan penelitian besar yang mengeksplorasi hubungan antara pengeluaran penelitian dan pengembangan dengan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Hasilnya apa? Walaupun hasil-hasilnya mempunyai banyak kesalahan, hasil-hasil tersebut menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang luas. Baik, saya jelaskan. Di penelitian Edwin Mansfield ini, temuan utamanya adalah Mansfield menemukan bahwa meskipun ada beberapa kelemahan dalam hasil penelitiannya yang dilakukan oleh Mansfield, kesimpulan yang diambil dari penelitian tersebut tetap signifikan. Kesimpulannya apa? Meskipun ada potensi kesalahan dalam hasilnya, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang hubungan antara pengeluaran R&D dan juga pertumbuhan ekonomi serta produktivitas. Kesimpulan yang dihasilkan ini bisa diterapkan secara lebih umum dan memberikan wawasan tentang dampak positif dari investasi di R&D terhadap perkembangan ekonomi. Itu yang dihasilkan oleh Edwin Mansfield. Kemudian yang penelitian yang kedua, penelitian Gierowski et al. 1993 mengungkapkan bahwa hubungan positif antara pengeluaran penelitian dan pengembangan dan pertumbuhan jangka panjang. Ini hubungan dari pengeluaran R&D dan juga pertumbuhan jangka panjang. Untuk penelitian Gierowski ini, penelitian dan rekan-rekannya ini menunjukkan hubungan positif ya, positif antara pengeluaran R&D dan pertumbuhan jangka panjang. Kontribusinya apa nih? Kontribusi terhadap pemahamannya apa? Nah, temuan ini memberikan kontribusi untuk memahami pentingnya investasi dalam R&D sebagai faktor yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Dengan kata lain, kegiatan yang ada di R&D ini merupakan menjadi kunci untuk merangsang perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Itu dia investasi R&D. Sudah ada yang meneliti hubungan dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjangnya. Jadi apa nih kesimpulan yang dari kedua penelitian ini? Bahwasanya kedua penelitian ini memberi dukungan secara empiris terhadap ide bahwa investasi dalam R&D memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan produktivitas jangka panjang. Meskipun mungkin ada ketidakpastian atau kesalahan dalam hasil, kesimpulan secara keseluruhan itu menunjukkan pentingnya upaya R&D dalam memajukan perekonomian. Nah, itu dia. Kita lanjut di R&D Management dan its link with business strategy. Hubungannya dengan strategi bisnis. Fungsi R&D juga harus melakukan penilaian terhadap masa depan agar dapat bekerja secara efektif. Oleh karena itu, seorang R&D harus memasukkan pandangan akan ke arah masa depan ke dalam proses perencanaan mereka, termasuk memperkirakan kondisi lingkungan, efektivitas biaya, resiko, dan analisis kemampuan. Di sini ya, maksudnya di sini R&D itu harus berfokus terhadap masa depan agar bekerja secara efektif. Nah, dia memasukkan pandangan masa depan terhadap proses perencanaannya mereka, termasuk memperkirakan kondisi lingkungan ini. Perkiraan kondisi lingkungan ini maksudnya adalah hal yang berkaitan dengan perubahan teknologi. Perubahan teknologi yang akan terjadi di masa depan. Meskipun kita harus memperkirakan perubahan teknologi ini, kita harus memperhatikan faktor ekonomi, sosial, dan politik. Siapa yang akan menjadi pesaing kita dalam waktu 5 atau 10 tahun ke depan? Kemudian, teknologi apa sih yang perlu kita pahami untuk menghindari suatu kejutan teknologi baru nanti? Itu. Yang ketiga, apa yang akan menjadi teknologi dan bisnis baru yang kompetitif? Itu ada di kondisi lingkungan. Kemudian yang
Dua, itu adalah efektivitas biaya teknologi komparatif. Dan yang ketiga ada resiko. Nah, maksudnya resiko ini apa? Ini cara orang bekerja di dalam suatu organisasi dan bagaimana mereka itu melihat resiko yang dapat mempengaruhi cara keputusan yang diambil. Biasanya resiko ini dibagi dan di antara berbagai proyek, termasuk proyek yang memiliki resiko tinggi dan proyek yang berisiko rendah. Nah, meskipun perencanaan itu tidak bisa menghilangkan resiko sepenuhnya, itu bisa membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil itu dengan cara yang masuk akal melalui proses yang analisis. Kemudian yang keempat merupakan analisis kemampuan. Analisis kemampuan ini perusahaan perlu melihat kelebihan dan juga kekurangan yang ada di perusahaan tersebut. Dengan menganalisis hal ini, mereka itu bisa memastikan bahwa mereka ini memiliki kemampuan yang diperlukan untuk masa depan. Oke, selanjutnya yaitu the strategic role R&D di perspektif bisnis. Di sini ada bisnis yang sudah ada, kemudian mendorong bisnis baru, dan ada penelitian eksplorasi. Untuk solusi bisnis yang sudah ada, ini fokusnya pada peningkatan dan mempertahankan daya saing perusahaan yang sudah beroperasi. Melibatkan apa? Melibatkan R&D dalam mengidentifikasi inovasi, efisiensi, dan juga perubahan strategis yang bisa membuat bisnis itu tetap bersaing dan juga relevan. Tujuannya apa sih untuk mengidentifikasi inovasi ini? Nah, tujuannya untuk memaksimalkan potensi bisnis, mengoptimalkan proses, dan juga mengatasi tantangan yang mungkin dihadapkan oleh bisnis yang sudah ada. Lalu yang kedua itu drive new business, mendorong bisnis baru. Fokusnya ini lebih pada dorongan terhadap penciptaan bisnis baru. R&D itu diarahkan untuk mengidentifikasi peluang pasar yang baru dan juga untuk mengembangkan ide-ide inovatif yang bisa menghasilkan bisnis baru ataupun ekspansi usaha. Nah, tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah memanfaatkan peluang yang muncul di pasar dan juga membantu perusahaan itu tumbuh melalui diversifikasi ke segmen pasar yang baru. Yang ketiga itu penelitian eksplorasi. Ini berkaitan dengan upaya untuk memahami dan mengeksplorasi teknologi yang ada atau yang mungkin akan muncul di masa depan. Nah, ini membantu bisnis itu mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tren teknologinya dan juga potensi penerapan dalam operasi bisnis. Tujuan dari penelitian eksplorasi ini adalah memastikan bahwa perusahaan itu selalu berada di depan dalam pemanfaatan teknologi terkini dan memahami dampaknya terhadap strategi bisnis. Nah, jadi dengan memahami dan menerapkan solusi untuk bisnis yang sudah ada, mendorong bisnis baru, kemudian melakukan penelitian eksplorasi, perusahaan itu bisa mengoptimalkan kinerja mereka, menghadapi perubahan pasar, dan juga tetap berada di garis depan dalam menghadapi suatu tantangan dan juga peluang yang berkembang. Oke. Selanjutnya, which business to support and how? Bagaimana nih dalam menyupport bisnis? Nah, jadi ini ada tahapan proses pengambilan keputusan dari strategic R&D. Yang pertama itu adalah corporate strategy atau strategi perusahaan. Nah, strategi perusahaan ini tugasnya memberikan arah yang umum bagi organisasi. Keputusan strategis itu bisa mempengaruhi cara perusahaan dalam mengelola dan mengarahkan kegiatan R&D. Misalnya, fokus pada pertumbuhan atau efisiensi operasional dalam strategi perusahaan, sehingga bisa mempengaruhi alokasi sumber daya untuk melakukan penelitian dan pengetahuan. Nah, jadi ini fokusnya fokus utamanya adalah memberikan arahan secara umum ya bagi organisasi. Kemudian masuk ke bisnis strategisnya, strategi bisnis. Masuk ke
tujuan bisnis. Apa tujuan bisnismu? Nah, harus perlu diketahui. What are the aim of the business? Apa tujuan dari bisnis yang akan dijalankan? Strategi bisnis ini membahas tujuan spesifik perusahaan di tingkat bisnis ataupun produk. Keputusan strategis di tingkat bisnis akan mempengaruhi prioritas dan fokus dari R&D-nya. Seperti misalnya tujuannya untuk meluncurkan produk baru, meningkatkan efisiensi produk, ataupun mendiversifikasi portofolio dalam memandu kegiatan R&D. Nah, barulah ke how can R&D contribute? Bagaimana R&D itu bisa berkontribusi? R&D ini diintegrasikan dengan strategi bisnis yang tadi untuk memberikan kontribusi terhadap tujuan bisnis. Misalnya, R&D bisa mengembangkan produk inovasi yang sesuai dengan strategi pemasaran dan posisi pasar yang ditetapkan dalam strategi bisnis. Barulah apa yang dapat kita beli? What can we afford? Keputusan keuangan terkait dengan apa yang dapat diakses atau dibiayai oleh perusahaan itu akan membatasi atau memperluas kemampuan R&D. Strategi bisnis itu harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya finansial dan bagaimana R&D itu bisa dioptimalkan atau dijalankan. Nah, itu balik lagi ke tujuan dari bisnisnya. Dari bisnis strategis itu masuk pada riset and teknologi strategi riset dan teknologi. Di sini ada manajemen of research projects dan operational activity. Manajemen proyek penelitian. Dalam manajemen penelitian proyek ini ada existing projects, project yang sudah ada. Kemudian ada selection of new projects, pemilihan proyek baru. Existing project itu strategi riset dan teknologi yang mencakup manajemen proyek penelitian yang sudah berjalan. Keputusan terkait pengalokasian sumber daya, pemantauan kemajuan, dan juga penyesuaian proyek berjalan sejalan dengan tujuan strategis R&D-nya. Lalu bagaimana dengan pemilihan proyek barunya? Nah, ini keputusan untuk memilih proyek penelitian baru terkait erat dengan strategi R&D-nya. Proyek yang baru yang dipilih harus sesuai dengan tujuan bisnis dan bisa berkontribusi maksimal sesuai dengan arah yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, di sini ada operational activity. Kegiatan operasional, ada technical service, layanan teknik. Strategi R&D mencakup layanan teknik yang diberikan, termasuk dukungan teknik terhadap produk atau layanan yang sudah ada, memastikan kualitas dan juga bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian pemindaian teknologi, scanning teknologi, yang bisa memungkinkan perusahaan untuk tetap up to date dengan perkembangan yang terkini. Keputusan tentang teknologi mana yang harus diadopsi atau diinvestasikan untuk proyek masa depan ini berkaitan dengan strategi pengembangan teknologi. Dengan memahami hubungan antara corporate strategi, bisnis strategis, dan research and development strategis, itu perusahaan bisa mengarahkan ke kegiatan R&D mereka secara efektif untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis dan pertumbuhan yang jangka panjang. Jadi ada strategi dari penelitian dan teknologi. Nah, itu harus sesuai dengan bisnis strategisnya. Bisnis strategisnya harus sesuai dengan strategi corporate. Jadi seperti itu. Yang terakhir ada teknologi leverage and R&D strategies, impact dari teknologi dan R&D strategis. Nah, di sini kita bisa lihat dari gambar itu ada klasifikasi tingkat riset penggunaan teknologi, impact teknologi. Ada tipe riset ya, R&D growth, dan juga ada R&D maintenance. Untuk R&D growth itu ada break the mold, teknologi mastery, maintenance ada competitiveness dan survival. Nah, untuk R&D untuk pertumbuhan ada break the mold, ini ada penelitian berfokus pada inovasi dan pengembangan baru yang bisa mengubah atau memecahkan pola lama. Tujuannya apa nih? Yang pertama ini tujuannya adalah menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang sudah ada.
menghadirkan produk, layanan ataupun teknologi baru yang bisa memberikan keunggulan kompetitif. Jadi posisinya ini adalah di sini ya. Dia adalah memberikan pengembangan yang baru. Break the mold ini. Untuk posisi R&D pertumbuhan, ada yang kedua, ada teknologi mastery, penguasaan teknologi. Penelitian ini ditujukan untuk menguasai dan memahami teknologi baru. Fokusnya apa? Fokusnya pada pengembangan keterampilan, pengetahuan yang diperlukan untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi terbaru. Untuk apa? Untuk mencapai pertumbuhan dan inovasi. Ini berfokus pada teknologi. Nah, untuk yang di posisi R&D pemeliharaan maintenance ada daya saing. Tujuannya untuk mempertahankan daya saing suatu organisasi di pasar. Fokusnya apa nih? Fokusnya itu lebih meningkatkan efisiensi operasionalnya, pengembangan produk yang sudah ada, kemudian atau penerapan perubahan kecil yang bisa mempertahankan posisinya di pasaran. Yang kedua, dari R&D maintenance ada kelangsungan hidup, survival. Penelitian ini dilakukan untuk memastikan kelangsungan hidup organisasi dalam lingkungan yang kompetitif. Melibatkan apa nih di dalam penelitian ini? Dia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi atau kebijakan, mencari cara untuk mengurangi biaya dan juga bisa meningkatkan keberlanjutan operasional. Nah, dengan kita bisa mengklasifikasi penelitian dalam kategori yang telah ada ini, kelompok penelitian riset tingkat penelitian dari pengguna teknologi ini, nantinya organisasi itu bisa mengelola sumber daya mereka dengan lebih efektif sesuai dengan tujuan pertumbuhan atau pemeliharaan yang mereka kejar. Nah, seperti itu. Baik, materi mengenai R&D manajemen saya sampai di sini. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, kita bisa berdiskusi di kolom komentar maupun di chat grup. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.